Mas Uki, bagaimana pertemuan tim di lapangan? Terus terang saya belum pernah ya nonton Dirty Vote ya. Kenapa Mas? Karena panjang banget 2 jam. Sementara pekerjaan saya lagi padat-padatnya gitu. Cuman beberapa yang saya dengar ya. Jadi begini, saya harus disclaimer dulu bahwa saya belum pernah menonton Dirty Vote. Saya hanya melihat potongan-potongan. Dan dari apa yang saya lihat dan beberapa kali kami membicarakan itu dengan teman-teman di TKN maupun di PSI. Kami melihat bahwa Dirty Vote itu bukan sebuah bentuk edukasi politik. Dia adalah sebuah bentuk propaganda aktivisme gitu. Nah, ini saya akan ambil contoh ya. Suatu hari saya di kelas waktu lagi masih kuliah gitu ya, sedang membahas tentang globalisasi. Kemudian dosen saya itu mengatakan bahwa globalisasi adalah instrumen negara-negara maju untuk mengendalikan negara berkembang melalui sebuah sistem yang dimana di tengah-tengah itu ada organisasi-organisasi global gitu ya. Let's say IMF, Bank Dunia, dan lain-lain. Tapi kemudian ada sesuatu yang nggak dijelaskan, yaitu globalisasi juga bisa membuat manusia berinteraksi dengan lebih mudahnya, ya, memotong barrier antar negara sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan, terutama interaksi ekonomi. Kurang lebih begitu. Nah, apa yang ditampilkan oleh Dirty Vote itu hanya mengcover satu sisi, gitu. Dan nilai edukasi dibandingkan dengan pamflet-pamflet aktivisme. Belum nonton, Mas? Bagaimana? Bagaimana Anda bisa menyebut propaganda kalau Anda belum nonton? Iya, karena saya tadi kan hanya bilang bahwa saya berdasarkan cuplikan-cuplikan gitu, dan di cuplikan yang saya lihat memang tidak ada semacam cover both sides-nya, sehingga ya seperti pamflet-pamflet aktivisme kalau kita bagi-bagi di kampus, kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang kedua, ada satu bagian yang saya tonton, Mas. Misalnya bansos ya. Soal bansos itu adalah bagian dari untuk kecurangan yang menguntungkan paslon nomor 2 dalam hal ini adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran, di mana saya tergabung di dalam TKN-nya. Saya pikir itu sangat terlalu mensimplifikasi approval rate Pak Jokowi. Gitu. Jadi kayak begini, approval rate Pak Jokowi itu semakin hari semakin naik. Terakhir indikator salah satu lembaga survei kredibel itu menyatakan approval rate Pak Jokowi sudah di angka 80%, yang tadinya hanya 77-78 ya. Dan kalau misalnya kita breakdown lagi kenapa dia puas gitu. Nah, ini yang sering disangkakan orang adalah bansos, yaitu bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah di situ hanya 30 sekian persen. Sisanya itu adalah hal lain. Tapi bantuan pemerintah pun juga bukan hanya bansos. Di sana ada PKH, di sana ada kredit usaha rakyat, di sana ada kartu nelayan dan lain-lain lah, termasuk juga di dalamnya bansos. Jadi kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, dan itu semua adalah bentuk dari bantuan pemerintah, dan seolah-olah disimplifikasi itu adalah bansos. Dan yang terakhir adalah seolah-olah ini kemudian langsung terkonversi menjadi elektabilitas Pak Prabowo, yang dimana itu disengaja untuk berbuat kecurangan. Saya pikir itu pertama pemikiran yang tidak lengkap gitu. Yang kedua oversimplifikasi lah. Kurang lebih seperti itu. Mas Uki, kalau temuan yang ditemukan tadi, kalau Mas Ami menyatakan itu juga untuk membantu KPU juga. Nah, apakah temuan itu juga untuk membantu KPU kalau dari spiritnya tim TKN? Sama. Kami juga mengumpulkan hal-hal yang sifatnya itu bertentangan dengan aturan. Gitu. Dan tadi saya juga sudah katakan ya, bahwa kami juga menemukan temuan-temuan juga seperti yang di Malaysia, yang surat suaranya sudah dicoblos sebelum para DPT itu mencoblos, surat suaranya sudah dicoblos. Lalu juga ada pengerahan ASN di Boyolali ya. Lalu juga di Majalengka dan lain-lain. Nah, ini ini juga kami perhatikan juga, kami kumpulkan juga, dan semangatnya sama, kita sama-sama menjaga demokrasi kita, yang dimana supaya kedepannya hal-hal seperti ini tidak terulang lagi, dan kita sama-sama belajar dari sini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.